Ya, Pak. Naza, coba kamu hubungi rumahnya Albi. Tanya Mira. Albi ada di rumah nggak? Loh, emang Mas Albi kenapa, Pak? Kamu tanya dulu aja, nanti Papa telepon balik. Ya, oke. Halo Mbak Mira. Mbak Mira, Mas Albi ada di rumah kan ya? Oh, nggak ada. Mas Albi bilang nggak dia mau kemana? Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya. Assalamualaikum Pak Albi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan Iya. masuk. Silakan duduk Pak Albi. Ya, makasih Pak Ustadz. Bismillah. Ada perlu apa ya Pak Albi kesini? Apa Pak Wira minta Pak Albi kesini karena ada urusan kantor? Oh, enggak Pak Ustadz. Kalau bukan urusan kantor, sebaiknya Pak Albi istirahat dulu. Saya siapkan tempatnya. Nggak usah Pak Ustadz, nggak apa-apa. Makasih sebelumnya. Saya jujur datang ke sini, saya mau mencari ketenangan untuk diri saya. Allah. Kalau harus dihukum, aku siap. Tapi jangan semuanya hancur ya Allah. Aku mohon. Pak Ustadz, saya nggak tahu apakah saya bisa dibilang orang baik atau bukan. Orang baik yang tidak pernah salah itu nggak ada Pak Albi. Tapi masalahnya, kesalahan yang saya lakukan itu banyak sekali menyakiti orang baik. Apa pantas saya tetap disebut sebagai orang baik? Jujur Pak Albi, saya bukanlah orang yang tepat untuk menghakimi siapapun. Tapi satu hal yang saya yakini, kesalahan itu bukanlah akhir dari cerita seseorang. Yang menentukan justru apa yang dia pilih setelah itu. Jika Pak Albi masih mau memilih, berarti dalam diri Pak Albi masih ada kebaikan. Tapi saya takut Pak Ustadz. Saya takut kalau semuanya itu terlambat Pak. Ini pendapat saya pribadi Pak Albi. Dan memang kalau Pak Albi masih kepikiran, tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. Kita lanjut sesi berikutnya nanti ya Bu ya. Saya permisi. Terima kasih. Sia, Albi belum kesini. Kemarin juga enggak. Berarti dia udah 2 hari nggak kesini. Tapi nggak apa-apa. Mungkin dia lagi ada urusan. Aku yakin dia pasti doain kamu. Ya.
Aku kamu viral. Menurut kamu aku yang viralin video itu? Kamu istirahat dulu sih ya. Aku mau keluar dulu. Ya, Nat. Ayah, Albi udah 2 hari ini nggak ke rumah sakit loh. 2 hari ke rumah sakit? Iya, aku juga udah nanya ke Zia. Zia mengangguk. Ya sudah, Papa nanti tanya Naza ya. Nanti Ayah kasih kabar. Oke Ayah, makasih. Ya, Pak. Naza, coba kamu hubungi rumahnya Albi. Tanya Mira. Albi ada di rumah nggak? Emang Mas Albi kenapa, Pak? Kamu tanya dulu aja, nanti Papa telepon balik. Ya, oke. Halo Mbak Mira. Mbak Mira, Mas Albi ada di rumah kan ya? Oh, nggak ada. Mas Albi bilang nggak dia mau kemana? Oh gitu Mbak. Oke. Halo Pak. Mas Albi nggak ada di rumah udah 2 hari. Albi nggak pulang. Albi sudah 2 hari nggak ke rumah sakit. Mas Albi kenapa ya Pak? Ini nggak ada satu orang pun yang dihubungin sama Mas Albi. Enggak. Kamu? Ya udah oke. Naza coba chat Mas Albi deh. Mas Albi di mana? Mbak Mira bilang Mas Albi sudah 2 hari nggak pulang ke rumah. Pak Albi sudah tahu dari awal, nggak seharusnya ini terjadi. Tapi Pak Albi masih tetap melangkah. Iya Pak Ustadz. Dari situlah semua bermula. Bukan dari viralnya video, bukan dari sakitnya Bu Zia, tapi dari salah satu langkah yang Pak Albi pilih sendiri. Iya. Saya sudah melukai banyak hati. Papa, Zia, Leon dan juga Naza. Ya, Pak Albi melukai mereka. Tapi monster tidak bersedih seperti ini. Yang hancur di depan saya ini adalah manusia. Monster tidak merasakan apa-apa. Pak Albi masih disebut manusia karena Pak Albi masih mau bertanggung jawab. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Albi mau lari dari kenyataan atau mau diam di tempat untuk menghadapi semuanya? Jujur Pak Ustadz, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Karena semuanya sudah terlanjur. Mulai dari yang ada saja. Mas Leon yang masih menunggu papanya di rumah, Bu Zia yang masih berjuang untuk tetap hidup, dan Pak Albi yang sedang bertukar pikiran dengan saya. Pak Albi pasti tahu, lari dari permasalahan bukanlah sebuah jawaban. Malam ini, renungkanlah dengan sebaik-baiknya. Carilah solusi jalan terbaik. Pak Albi hendaklah malam ini berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan kelancaran, diberikan kemudahan,
Inna ma'al usri yusra. Insya Allah setelah ada kesusahan pasti akan muncul kemudahan.